Wah, kok durung mulai apa ora bersuara ya? Oh ya nyaut ya. ya bentar saya matikan ya, saya matikan. Mic-nya saya matikan. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember, Ustadz Haji Kusno S.Ag MPDI, yang terhormat Bapak Ibu para jamaah pengajian virtual Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gawok Cabang Wuluhan, yang senantiasa pada malam hari ini menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian virtual yang insya Allah akan diisi oleh Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa mengikuti kajian virtual yang diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gawok Cabang Wuluhan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan pedoman hidup, yaitu berupa Al-Quran dan Al-Hadis, sebagai satu-satunya pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah pengajian virtual yang dirahmati Allah, di sini kami sebagai pengatur acara dalam rangka pengajian virtual Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gawok Cabang Wuluhan hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian acara yang ketiga yaitu sambutan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gawok, kemudian acara yang keempat yaitu acara inti, acara yang kelima yaitu dialog atau tanya jawab, acara yang keenam lain-lain, dan yang terakhir penutup. Marilah kajian virtual pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Fadil Mu'tasim. Dalam malam hari ini akan membacakan surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 16. Kepada Ananda Fadil Mu'tasim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan,
Wassama arfa'aha wa wadu'al mizan Allah tatagaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal audu wa du'aha lil anam fiha fakihatu wan nahludatul akmam wal habudul afi war raihan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Fadil Mu'tasim. Mudah-mudahan kita yang membaca maupun yang mendengarkan dalam pembacaan ayat suci Al-Quran senantiasa Allah memberikan pahala bagi kita semua. Kemudian menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan pimpinan ranting Muhammadiyah Gawok. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Imam Khairi. Kepadanya kami persilakan. Pak Imam, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'du asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah tabaraka taala. Kita berharap Allah berkenan untuk selalu melimpah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kami tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih pimpinan daerah Muhammadiyah Jember, yaitu Bapak Haji Kusno SAG MPDI, yang mana pada malam hari ini berkenan untuk memberikan pengajian selaku pemateri dalam rangka kita menghadapi pandemi COVID seperti ini. Tentunya harapan kita selaku anggota pengajian yang ada di ranting Muhammadiyah Gawok sangat dibutuhkan adanya masukan ataupun sangat dibutuhkan adanya ilmu, di mana ilmu tersebut tentunya lebih dibutuhkan dari hanya atau melebihi akan kebutuhan makan kita setiap hari. Untuk itu, kami dari pimpinan ranting Muhammadiyah Gawok merasa bangga dan merupakan acara ini perlu untuk digiatkan kembali, karena akan kebutuhan akan ilmu pada malam hari ini sangat berguna buat kedepannya untuk kemajuan bagi diri kita masing-masing dan untuk semua anggota ranting Muhammadiyah Gawok. Bapak dan Ibu-Ibu peserta pengajian virtual Muhammadiyah Ranting Gawok yang berbahagia, kami merasa bangga dan berterima kasih kepada semuanya atas terselenggaranya acara pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ke depannya mudah-mudahan ada peningkatan bagaimana kita untuk melangkah ke depan sehingga Muhammadiyah itu dalam gerakannya pun tidak terhenti atau berhenti di sini, tapi harus terus bergerak dengan kondisi apapun, karena memang Islam harus digerakkan oleh kita. Dan mudah-mudahan kita yang ada di ranting yang kecil seperti ini harus terus bisa membuktikan bahwa menggerakkan Islam adalah tugas bagi kita masing-masing. Dan mari untuk acara pengajian virtual pada malam ini kita dengarkan, kita saksikan dengan seksama, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat
yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gawo yang telah memberikan sambutan pada pengajian virtual pada malam hari ini. Kemudian untuk acara inti pada malam hari ini yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Kusno SAG MPDI. Dalam hal ini tema yang akan kita dengarkan bersama yaitu Bermuhammadiyah yang menggembirakan hadapi pandemi dengan meneguhkan akidah salimah. Kepada Bapak Ustadz Kusno SAG MPDI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu dan sekalian, keluarga besar Muhammadiyah, pimpinan ranting dan anggotanya, khususnya yang ada di Gawok, ya, Gawok Wuluan, yang amat sangat kami banggakan. Dan malam ini yang ikut untuk ngaji tidak hanya dari Gawok, tapi ada juga dari Itmam, Ikatan Takmir Masjid Muhammadiyah, ya. Atau juga dari beberapa teman dari luar Gawok. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita masih dalam situasi prihatin karena suasananya pandemi COVID-19 gelombang kedua atau keberapa ini yang masih terasa begitu mengkhawatirkan, mencemaskan pada siapapun yang ada di dalam situasi yang seperti ini, baik yang terpapar ataupun yang terdampak daripada situasi ini. Tapi yakinlah bahwa semua itu adalah alladzi qaddara fahada. Peristiwa itu terjadi tentu sesuai dengan apa yang diingini oleh Tuhan itu sendiri. Dia menunjukkan betapa kuasanya, betapa otoritas yang dimilikinya tidak bisa untuk dihalau, dihalangi oleh siapapun. Innama amruhu idza arada syai'a yaqulu lahu kun fayakun. Fa'alu lima yurid. Dia maha untuk mengerjakan apa yang ia inginkan. Bahkan sampai di hadis itu sekiranya penduduk bumi dan langit itu meminta agar suatu peristiwa tidak terjadi, tapi kalau dia sudah berkehendak, maka peristiwa itu pasti akan terjadi. Sekiranya penduduk langit dan bumi itu meminta sesuatu itu terjadi, tapi kalau dia tidak berkehendak, maka dia yang diminta oleh penghuni langit dan bumi itu pun tidak akan terwujud. Fa'alu lima yurid. Ya, karena dia maha mengerjakan tanpa ada tekanan atau paksaan dari makhluk ciptaannya. Maka dalam situasi yang seperti ini tentu
memahami dengan tepat, kemudian bersikap dengan benar, menjadi tradisi yang harus dikembangkan di dalam kehidupan warga Persyarikatan Muhammadiyah. Maka malam ini saya ingin untuk mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk bermuhammadiyah yang gembira. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita itu ingin untuk punya peran, punya manfaat, punya andil di dalam kehidupan kita bagi orang lain, tentu kita harus bermula dari diri kita sendiri. Gampangannya ngomong gitu, bagaimana orang bisa untuk memberi kegembiraan kepada orang lain kalau dirinya sendiri aja belum bisa gembira. Bagaimana dia bisa membahagiakan orang lain kalau dirinya sendiri aja belum bisa merasa bahagia. Karena itu tidak berlaku bagaikan lilin yang terbang menerangi sekitarnya. Karena kita adalah manusia yang realistis. Manusia yang punya konsep, punya pengertian, punya pemahaman terhadap hidup kita. Kita punya cara pandang, dan oleh karena itu maka saya ketika ditawarin untuk tema apa, saya mulai dari harus bermuhammadiyah yang gembira dulu. Supaya kalau sudah gembira, bahagia, tenang, tidak resah, tidak galau, tidak susah, secara internal, secara individual, secara kelompok organisasi persyarikatan, insya Allah di mana saja ia berada akan seperti yang dikatakan Rasul itu. Mukmin bagaikan lebah. Apabila makan yang baik. Apabila meletakkan sesuatu pun, meninggalkan sesuatu pun, itu sesuatu yang baik. Bahkan ketika hinggap di sebuah dahan yang lapuk sekalipun, dia akan tidak merusaknya. Bapak Ibu, saya mohon maaf ketika saya duduk seperti ini karena memang kondisinya masih dalam proses pemulihan. Ternyata betul pandemik COVID-19 itu sesuatu yang luar biasa, memberikan pengajaran dan pembelajaran pada kita semua. Nah, oleh karena itu di dalam kita bermuhammadiyah yang gembira itu tentu harus memahami yang pertama, kenapa sih mesti aku menjadi orang Muhammadiyah? Kenapa sih aku mesti mengikuti jalan yang dibentangkan di hadapan kita oleh para pendiri, para sesepuh daripada gerakan Muhammadiyah ini. Ini penting. Kalau kita tidak tahu background kita, latar kita, setting kita, itu biasanya kita juga mudah untuk goyah. Ya, mudah untuk goyah. Nah, kalau udah goyah itu akhirnya secara internal saja, kata Ketua Umum kita, Pak Haidar Nasir itu, belum bisa satu barisan di dalam bermuhammadiyah. Nah, kalau ketika belum bisa satu barisan dalam Muhammadiyah, bagaimana mau kemudian dia mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk kemanusiaan dan untuk ketuhanannya. Itu akan berbeda. Nah, saya mulai dari sini karena memang ketika kita itu menyandarkan diri kita sebagai insan Muhammadiyah, bahkan selalu mengatakan fasyhad bi anna minal Muhammadiyin, itu sesungguhnya kita mengikrarkan bahwa persaksikanlah bahwa aku adalah pengikut Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berserikat, yang sedang berkumpul untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Maka kita punya yang namanya pandangan hidup, kita punya yang namanya tujuan hidup, dan kita punya yang namanya cara untuk mewujudkan pandangan dan tujuan hidup kita tadi itu.
Maka kemudian itu disebut dengan ideologi yang di dalam rumusan putusan muktamar dalam persyarikatan kita, yaitu Islam itu sendiri. Jadi indahnya ketika kita itu bermuhammadiyah sebagai ittiba kepada Kanjeng Nabi, itu artinya kita berislam yang sebenar-benarnya. Islam yang semestinya, Islam yang seharusnya. Islam yang semestinya, Islam yang seharusnya itu kemudian termanifestasi di dua kerangka dasar utama, yakni yang namanya Al-Quran dan yang namanya As-Sunnah As-Sahihah. Nah, dari dua manifestasi ini kemudian dipaham, dimengerti melalui akal cerah, akal sehat, nalar yang cerdas, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi mereka yang akalnya itu tidak gaduk, akalnya itu jaduk, ya, akalnya itu kemudian tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami, maka bagi orang yang tidak punya akal seperti ini, tidak terkena kewajiban daripada keislaman itu sendiri. Kenapa? Karena memang akalnya nggak bisa paham, akalnya nggak bisa ngerti. La ta'fu ma laysa laka bi ilmun. Maka tidak boleh orang bersikukuh dalam suatu perbuatan, sikap dan prinsip hidup yang dia tidak memiliki ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya setiap yang ia dengar dan setiap yang ia lihat, bahkan setiap yang terlintas di dalam hati, itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, dari sini kemudian tumbuh yang namanya kesadaran diri untuk mengilmui. Makanya Nabi Adam itu diberi amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi, kemudian dielu-elukan oleh Allah karena keunggulan yang diberikan kepadanya berupa apa? Allama Adamal asma kullaha. Adam itu diberi ilmu secara total mengenai identitas, manfaat, madorot dari suatu keadaan atau suatu barang, bahkan diperkenalkan bahwa ada yang dalam kehidupan ini kelihatannya kawanmu, kelihatannya mitra kerjamu, tetapi dia adalah musuh yang nyata bagimu. Diperkenalkanlah yang namanya iblis, diperkenalkannya namanya setan. Bapak Ibu yang kami muliakan, karena di dalam kita ittiba Rasul, kemudian kita itu berhimpun dalam persyarikatan, maka sesungguhnya banyak sekali produk-produk daripada persyarikatan itu yang esensinya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Dan ketika kita bicara mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya, berarti bagaimana kita menjadi sosok Muslim yang semestinya. Dimulai dari diri kita, ibda' binafsik. Karena itu rumusan-rumusan yang ditelurkan, yang dikeluarkan oleh pimpinan-pimpinan kita, yang merupakan rumusan-rumusan organisatoris, kelihatannya organisatoris, tetapi esensinya adalah tuntunan dan bimbingan supaya kita itu dalam berislam tidak salah arah. Supaya dalam menjalani hidup itu tidak keliru memandang dan tidak keliru di dalam membuat tujuan dan juga tidak salah di dalam menggunakan norma atau cara supaya sampai kepada tujuannya. Maka ini saya mulai dari penguatan, jangan ragu, jangan bimbang bahwa ketika kita itu menjadi seorang Muhammadi yang tulen, hakikatnya kita seorang Muslim sejati yang menempatkan Quran dan Sunnah sebagai sumber daripada pandangan, tujuan, dan cara untuk menempuh pandangan dan tujuan itu agar tujuan hidup kita itu bisa terwujud dengan benar, dengan baik. Gak usah ragu, gak usah bimbang, dan tidak perlu lagi meragukan kepada para pimpinan kita yang telah memiliki kapasitas keilmuan yang insya Allah dengan sistem jama'i, dengan sistem kolektif, kolegial, profetik itu, putusan-putusan yang diambil pun
akan jauh lebih utuh, lebih sempurna daripada ketika dituangkan atau diungkapkan, diucapkan oleh pribadi-pribadi atau perseorangan-perseorangan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi saya katakan bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin, Islam yang sedemikian indah dan bagus, Islam yang kita pahami sebagai jalan untuk mewujudkan keselamatan dunia akhirat. Kalau bahasa Tanwir, bahasa tafsir At-Tanwir yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat itu adalah Islam yang mendorong kita untuk mampu mewujudkan surga duniawi dan juga bisa meraih surga ukhrawi. Jadi tanggung jawab kekhalifahan di muka bumi itu adalah mengimplementasikan dengan tepat berbagai ketentuan yang dibuat oleh Allah sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang, sesuai dengan nalar pikiran manusia yang selalu dinamis. Supaya suasana hidup rahmatan itu betul-betul bisa dirasakan oleh semua yang hidup berdampingan di semesta ini, tidak hanya antar manusia, tapi juga antar manusia dengan makhluk lainnya. Itu di Tanwir itu disebutkan bahwa tugas kekhalifahan itu sebenarnya ya merajut kehidupan ini untuk sebagai manifestasi surga. Jadi dunia itu harus surga, menjadi surga bagi siapapun. Nah, kalau surga itu tentu ya sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan, yang memberikan kebahagiaan, dan menjamin keselamatan bagi setiap warga yang ada di dalamnya. Tidak ada ya kata cibir, kata cemooh, ya tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki. Subhanallah. Itu yang dicita-citakan dalam gerakan Islam yang kita sedang lakukan bersama-sama melalui persyarikatan kita ini. Kemudian tadi saya katakan bahwa pandemik itu realita, kenyataan bahwa tambah lama terjadinya konsekuensi dampak daripada kenyataan ini juga akan sangat berat untuk ditanggung oleh setiap yang ada. Maka kita mencoba bahwa ketika kita sudah menjadi sosok yang bahagia, sosok yang gembira, maka kita harus bisa untuk menggembirakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka pandemik adalah merupakan sebuah peluang untuk memberi kebermanfaatan kepada sesama. Jadi pandemik ini harus dipahami sebagai peluang yang diberikan oleh Allah agar kita itu bisa untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih kepada sesama. Kalau kita sudah tidak menjadi komunitas pengeluh, komunitas yang selalu merasa kurang, ya, kemudian kita bisa berbagi. Nah, inilah sebenarnya Allah berikan kesempatan supaya kita itu betul-betul ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling indah, siapa yang paling bagus di dalam mensikapi situasi ini dengan cara beramal yang manfaati. Makanya dorongannya itu kan siapa yang beramal kebajikan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka kehidupannya pun akan diberi hayatan thayyibah, kehidupan yang bermutu, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang menyelamatkan. Nah, subhanallah. Nah, ini jadi penting. Jadi kita lihat pandemik itu sebagai peluang agar kita bisa mengoptimalkan kebermanfaatan kita atau peran fungsi kita, apakah itu sebagai ibadullah, ya, kemudian takorubnya kepada Allah diperkuat, ibadahnya kepada Allah dipertinggi mutu kualitasnya, dan kemudian sebagai khalifatul fil ardi punya peran yang jelas bagaimana memberi manfaat kepada sesama dengan prinsip khairun nas anfa'uhum linnas, atau pakai spirit filantropi surat Al-Ma'un. Tidak cukup rukuk dan sujud sebagai bukti kita orang solih, tetapi juga harus membuahkan kepekaan dan kepedulian sebagai jalur atau saluran untuk terpenuhinya kebutuhan orang-orang
miskin dan orang-orang anak-anak yang yatim dan terlantar itu. Subhanallah. Kalau itu kemudian kita bisa bangkitkan menjadi kekuatan, tidak lagi kita hanya mikir mengenai beban hidup diri sendiri, tetapi juga sudah mulai bagaimana kita menjadi solusi atas problem yang dihadapi oleh umat saat ini. Dan itu menjadi urgen bagi kita. Makanya kemudian walaupun situasi pandemi, secara bersama kita bisa hadapi dengan dalam keadaan gembira, riang, saling yasudu ba'dhum ba'dha, saling bekerja sama berta'awun, tolong menolong satu dengan yang lain, kemudian guyub rukun, lalu menimbulkan damai dan sejahtera insya Allah. Nah, tetapi Bapak Ibu yang kami muliakan, ketenangan batin seorang individu itu tidak cukup hanya diomong dan dipesani. Artinya kalau ngomong gini aja tidak cukup ya. Jadi tidak cukup untuk membuat orang itu kemudian bisa berubah yang tadinya galau, yang tadinya takut, yang tadinya khawatir, itu kemudian berubah menjadi tenang gitu. Ternyata sulit juga. Nah, untuk supaya itu bisa terwujud dimulai namanya akidah as-salimah. Jadi di dalam kita ingin untuk mewujudkan diri yang mutmainnah, jiwa yang tenang dan damai itu harus dimulai dari akidah as-salimah. Apa sih sebenarnya akidah as-salimah itu? Kita sering mengartikan akidah itu ya ikatan-ikatan, gitu. Ikatan-ikatan, sesuatu yang mengikat hati jiwa kita, kemudian dia menjadi kekuatan inspiratif yang mendorong kita untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan suatu perbuatan. Nah, akidah itu sesuatu yang mengikat begitu kuat. Makanya kemudian ketika kita belajar di dalam putusan yang diberikan oleh persyarikatan kita mengenai bagaimana yang namanya paham Islam, ya, paham agama Islam menurut daripada para pimpinan kita yang telah terumuskan di dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup ya Muhammadiyah itu, kalau kita baca di antara di sana adalah melalui paham agama yang benar, maka di dalam paham agama yang benar itu ada aspek yang namanya akidah. Aspek yang sangat fondamen, aspek yang sangat vital, aspek yang sangat menentukan. Artinya apa? Ini menjadi fondasi yang bisa untuk mempengaruhi corak daripada bangunan itu, bentuk bangunan itu, wujud bangunan itu. Nah, bangunan itu sering diterjemah dengan asyariah. Ya. Syariah itu a'mal. Syariah itu adalah perbuatan-perbuatan. Sementara akidah itu adalah iman, makrifah, kepercayaan-kepercayaan dan pengetahuan-pengetahuan yang menjadi dasar daripada perbuatan itu. Maka ketika rumusan matan keyakinan di dalam kita berislam menurut paham agama Islam yang dikembangkan oleh persyarikatan kita, maka di sana kita diberikan penjelasan bahwa ketika orang itu sudah memiliki akidah yang kuat, maka akidah yang kuat itu mengajarkan yang pertama bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal. Tunggalnya Allah itu menjadi awal dan akhir serta tempat bergantung dari seluruh urusan kejadian peristiwa yang terbentang dalam kehidupan ini. Maka kemudian kita sering membaca surat Al-Ikhlas namanya. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi bunyinya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi katakanlah, teguhkanlah pada dirimu sendiri, ya, pada hatimu sendiri, katakan dengan kuat, dengan yakin, dengan mantap, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Allah itu adalah esa. Allah itu ada tunggal. Tunggal dalam zatinya, tunggal dalam sifatiahnya, tunggal
dalam af'aliyahnya. Allah itu tunggal segalanya. Tetapi dia Allah sama tempat bergantung segala urusan. Wal akhir batin. Dia menjadi sandaran dari semua urusan. Semua kejadian itu berpangkal dan berujung kepadanya. Maka orang yang khusyuk hatinya itu, ya, itu senantiasa meyakini annahum yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilahi rajiun. Orang yang khusyuk hatinya itu senantiasa yakin bahwa hidup selalu bertemu dengan Allah. Fa ainama tuwallu wujuhakum fatsama wajhullah. Kemanapun arah pandangan kau tujukan, di situ sempurnalah keagungan kekuasaan Allah. Ya, selain itu wa annahum ilaihi rajiun, dan hanya kepada Dialah kita semua akan kembali, kita akan berhimpun, kita akan berkumpul lagi. Nah, jadi ketika kita bicara mengenai kekhusyukan hati, yang itu bermula dari innama yakhsyallaha min ibadil ulama, karena ilmu yang dimiliki tadi itu betul dan bersumber dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram, maka kemudian dia bisa menemukan kekhusyukan hatinya dengan baik dan benar. Namun demikian juga disebutkan oleh Allah bahwa selain daripada kekhusyukan itu juga butuh kesabaran ketika menghadapi realita yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di dalam kesabaran itu pun Allah menyebut bahwa orang yang sabar itu ditandai dengan orang yang bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami adalah untuk Allah, dia sudah bisa lalu dimunculkan ulaika shalawatu min rabbihim wa ulaika muhtadun. Mereka itu adalah orang yang terbimbing, terhidayai, dan mereka adalah orang yang mendapat sholawat dari Tuhan mereka, ucapan selamat dari Tuhan mereka, subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi akidah di dalam kajian rumusan yang dibuat oleh persyarikatan kita itu, yang pertama aspeknya adalah Allah itu tunggal, Allah itu esa. Dan Allah itu tempat bergantung daripada segala urusan. Jikalau ada orang masih menggantungkan urusannya itu kepada selain Allah, maka berarti dia itu belum punya tauhid yang seperti diharapkan di dalam paham agama Islam menurut syarikatan kita. Jadi ya katakanlah fa idza maritu fa wayasfin. Musim pandemik ini banyak sekali kita yang tertimpa sakit. Yang membuat sembuh itu siapa? Yang membuat sembuh itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita itu pergi ke dokter, kemudian kita minum obat, itu hanya ikhtiar insaniyat. Menawane. Menurut ilmu pengetahuan bahwa ketika orang sakit itu datang kepada ahlinya, ahli yang menangani sakit itu namanya Pak Dokter. Nah, itu kalau sakit fisik, ya. Tapi kalau sakitnya sakit jiwa, ya barangkali larinya kepada Pak Kiai, larinya pada Pak Ustadz, ya. Kalau dia sedang sakit jiwa, ya. Tapi yakinlah bahwa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ayat-ayat Allah itu sebenarnya sudah menjadikan secara umum, ya, mengandung syifa, mengandung proses pengobatan, dan juga mengandung rahmah, kasih sayang dari Allah. Tapi cuman bagi orang yang percaya. Yang aniaya diri, tidak pernah mendapatkan keuntungan itu, dia hanya mendapatkan kerugian demi kerugian saja. Sekali lagi, akidah yang salimah itu ditandai dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tunggal. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah esa. Tempat bergantung dari segala urusan. Sehingga apapun yang terjadi, selalu kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak menunggu kematian. Jadi
kehidupan itu pun berawal dari Allah. Allah yang maha hidup, kemudian menghidupkan. Kematian bersumber dari Allah. Allah yang maha mematikan. Lalu di antara hidup dan mati itu diberikan kesempatan untuk memperbagusi atau berinvestasi amal kebajikan. Itu yang pertama. Jadi ajaran akidah di dalam kita meyakini atau mengimani atau mempercayai, maka jangan sampai keliru. Bergantungnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kita itu meyakini bahwa Allah itu tempat bergantung segalanya, maka di dalam kita berakidah yang salimah, tidak boleh ada unsur kesyirikan. Tidak boleh ada unsur kenifakan. Dan tidak boleh ada unsur kezaliman. Dan tidak boleh ada unsur kefasikan. Nah, ini unsur-unsur yang merusak terhadap akidah kepercayaan kita. Yang pertama, syirik. Nah, syirik itu ya menjadikan tandingan selain Allah, kemudian dia masih mengambil Tuhan kepada sesuatu itu. Ya, jadi ada kepercayaan yang itu kemudian menciderai terhadap kemahatunggalan Allah. Itu namanya syirik. Dan syirik yang sangat khafi, yang samar, itu di hadis dan di Quran itu diceritakan mengenai riya. Ya. Jadi orang yang masih punya pamrih di dalam beramal, di dalam berbuat untuk selain Allah, walau dia sudah menyatakan ikhlas karena Allah, gitu ya. Kalimatnya sudah ikhlas karena Allah, tapi di dalam hatinya masih terbesit pamrih pada selain Allah. Itu bagian daripada asyirk. Nah, kalau nifak bagaimana? Nifak itu kemunafikan. Kemunafikan itu lain di kata, lain di hati, lain di perilaku. Ya, jadi orang-orang yang munafik itu mempersaksikan dirinya sebagai orang yang beriman, tapi sebenarnya dia sangat memusuhi terhadap Islam yang merupakan implementasi daripada keimanan. Tadi saya katakan, iman itu akidah yang sifatnya adalah pengetahuan dan kepercayaan. Kemudian Islamnya itu sebagai syariah, amaliyahnya. Jadi dari sisi kepercayaan itu justru sangat berbahaya orang munafik ini. Ya. Karena dia bisa saja mengadu domba terhadap umat. Ya. Kemudian ada zulum. Zulum itu sikap aniaya. Aniaya intinya meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi hak Tuhan diambil pada hak manusia. Hak manusia dianggap sebagai hak Tuhan dan seterusnya. Nah, itu adalah sesuatu yang sifatnya nifak. Zulum. Kemudian fasik itu pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran yang perintah diabaikan, yang larangan ditekuni misalkan. Itu adalah termasuk faulaika humul fasikun. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi yang kedua yang sangat mendasar pula bahwa ketika akidah itu ingin salimah, akidah yang bisa untuk menyelamatkan kita, maka harus jauh dari penyakitnya tadi itu yang bisa untuk merusak, yang bisa untuk membatalkan terhadap akidah atau kepercayaan yang semestinya. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan, selain daripada itu, di dalam akidah Islam, itu kita ditanamkan untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu-satunya yang memelihara, yang memiliki, kemudian mencipta dan menghancurkan. Ya. Jadi Allah itu sebagai Rabbun, sebagai pencipta, sebagai pemelihara,
sebagai perawat yang memiliki semua ciptaannya itu, tapi juga sebagai yang menghancurkan semua ini. Nah, karena Allah itu punya hak rububiyah, maka kemudian kita sering mengembangkan menjadi uluhiyah. Nah, sehingga ketika kita itu sudah pada posisi meyakini bahwa semua bergantung kepada Allah, semua milik Allah, semua dipelihara oleh Allah, maka kita lalu kepada siapa kita mau mengabdi? Ya iya karena butuh wa iya karena stain. Maka kemudian muncul ajaran hanya kepada Allah lah kita beribadah, tunduk dan patuh menjalani hidup sesuai dengan apa yang digariskan olehnya. Dan insya Allah kalau itu kemudian ditunaikan dengan bagus, maka ibadah itu menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi dalam konteks fikih, sekali lagi dalam konteks fikih, berlakulah hukum, jika itu darurat, maka jangan dianggap normal, maka gunakanlah hukum daruratnya itu. Jika dalam keadaan normal, maka jangan gunakan hukum daruratnya, tapi gunakan normalnya itu. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah memang fikih itu diberlakukan dengan ikatan kondisi atau keadaan yang menyertainya. Lalu muncul kaidah al-hukmu yatun ma'ilati adaman au wujudan. Jadi ketentuan hukumnya itu sangat bergantung kepada ilat atau situasi kondisi yang menyertainya. Maka ada istilah bangkai itu haram bagimu, tapi halal bagiku. Kalau aku dalam keadaan ittoro. Ya. Jadi dalam kondisi yang sangat-sangat kritis, sangat-sangat bahaya. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, ketika nalar kita itu kadang-kala belum gaduh di dalam memahami sebuah teks keyakinan ataupun syariah amalia, maka seyukianya ketaatan kita kepada pimpinan kita itu kita perkuat. Karena sesungguhnya putusan-putusan yang ada di organisasi kita, di dalam kita bermuhammadiyah itu, insya Allah mengantarkan kita kepada jannatin naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Baik Bapak Ibu dan sekalian, sebagai penutup ada sebuah syair yang sering kita dengar, itu Idul Fadha kasfati qadirufi wa kullu malin akid lam yatafi. Setiap orang itu berdasar keyakinan, akidah yang ia punya, dia akan punya ketinggian martabat, punya ketinggian nilai. Ya. Dan setiap yang tidak punya akidah, tidak punya kepercayaan, ya, tidak punya keyakinan dalam hidupnya, lam yantafi, tidak punya faedah. Orang kafir itu, walau dia beramal sedekah sebesar emas satu gunung, apa kalau gunungnya Muluan Sambirenge ya, atau Gunung Watang atau apa itu namanya. Nah, itu ketika tidak punya keyakinan, tidak punya keimanan, lam yantafi, nggak ada artinya sama sekali. Ya. Walaupun kecil, ya, walaupun hanya subhanallah walhamdulillah, kata-kata yang sederhana, ringan di bibir, ya, di lisan kita, tapi ketika hatinya dipenuhi dengan keimanan, insya Allah di situ akan punya nilai yang sangat luar biasa. Maka sekali lagi kelihatan sederhana, tetapi ketika imannya kuat, lurus, benar, insya Allah akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan pada pembawa acaranya. Monggo. Terima kasih kepada Ustadz Kusno yang telah memberikan tausiah pada malam hari ini. Ini ada sesi tanya jawab atau dialog Pak Ustadz.
Mungkin Monggo, para monggo. jamaah ada yang ingin menanyakan terkait dengan materi yang telah barusan disampaikan. Kami persilakan, saya beri waktu 2 penanya. Kami persilakan, monggo. Ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Waston, ya. Ya. Ini untuk di grup Itmam ini karena kita sebagai kelompok atau ikatan takmir Masjid dan Mushola Muhammadiyah, maka mohon kepada rekan-rekan di dalam men-share segala sesuatu itu yang ada kaitannya dengan Muhammadiyah, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan syariat. Maka yang di-share itu hendaknya apa-apa yang sesuai dengan yang ada di majelis tarjih, sehingga tidak tercampur baur dengan pemahaman-pemahaman yang lain yang pada akhirnya akan membingungkan bagi para penyimaknya. Sehingga ini merupakan satu kesatuan. Kita yang di-share itu adalah apa-apa yang telah ada di dalam majelis tarjih, yang ada di dalam di media sosial. Kemudian menghindari sekecil mungkin untuk tidak men-share hal-hal yang berkaitan dengan masalah syariat itu yang di luar konteks yang ada di dalam majelis tarjih. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebenarnya apapun yang sudah kita punya sebagai nilai, apakah itu nilai teologis, apakah itu nilai ideologis, apakah itu nilai organisatoris, ketika kita sudah komitmen sebagai insan Muhammadiyah tadi itu, maka sama dengan saya sering sampaikan ke teman-teman ranting, cabang, atau amal usaha, semua itu dibentuk dalam rangka untuk menyuarakan paham agama Islam yang sudah kita yakini kebenarannya melalui putusan-putusan persyarikatan kita. Maka keliru kalau kemudian mencari narasumber, juru bicara, tukang omong, yang kemudian itu tidak memiliki kapasitas kemuhammadiyahan dengan bagus. Ya, kenapa? Karena sekali lagi saya katakan bahwa bermuhammadiyah itu tidak sekedar berserikat, tidak sekedar berhimpun, berkumpul, bersekutu, berorganisasi, tetapi berislam yang sebenarnya. Makanya tujuannya adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kalau tujuannya saja masyarakat Islam sebenarnya, berarti setiap individu kita harus punya pemahaman yang benar. Nah, pemahaman yang benar itu dalam konteks kepersyarikatan kita itu dibidangi oleh namanya majelis tarjih. Insya Allah. Jadi semuanya kalau apa yang kita lakukan itu mengacu dengan apa yang sudah menjadi putusan-putusan para pimpinan, putusan-putusan persyarikatan kita, insya Allah itu jauh lebih menyelamatkan, ya, jauh lebih memudahkan kita untuk sampai kepada tujuan utama kita, yakni jannatin naim. Walaupun kalau kita bicara sufistik itu maksud jannatin naim itu ya radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Ya, karena ada yang kadang-kala bilang begini, Pak, pendekatan sufistik itu kan ketika orang masih beramal pamrih untuk mendapat surga, nah itu kan berarti dia tidak murni ikhlas karena Tuhannya.
Nah, sebenarnya kata-kata seperti itu di Muhammadiyah tidak dikenal. Kenapa? Karena ketika orang itu menjadi hamba Tuhannya, fathuli fi ibadi, ujungnya fathuli jannati. Nah, memang untuk bisa menjadi penghuni surga harus menjadi hamba Allah dulu, tidak menjadi hamba setan. Sedangkan di dunia ini banyak sekali jebakan-jebakan setan. Ada ihwa wa tadlil, ada pembilukan dan ada penyesatan. Oke, matur nuwun Bapak. Kita semangati, yang kita share adalah pikiran-pikiran, pandangan-pandangan yang sudah resmi dikeluarkan oleh persyarikatan kita. Insya Allah jauh lebih mendamaikan, menyejukkan, menenteramkan hati, lalu mendorong kita untuk segera bergegas mengamalkan. Matur nuwun. Monggo Pak Moderator. Terima kasih Pak Kusno ini dari PCM Tanggul. Terima kasih Pak yang telah bertanya. Kemudian langsung dari PCM Ambulu ini kayaknya sudah siap bertanya ini. Monggo Pak Gusnur, KS SMP Muhammadiyah 15 Ambulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih waktunya. Kami dari PCM Ambulu, nimbrung ngaji Tenggawok, Pak Ketua. Alhamdulillah, cabang masih ngaji ke Ranting ya. Ranting nanti sebelah ya. Oh, gitu apa? Saya tuh sangat tertarik kajian pada malam hari ini. Yang pertama tadi Pak Ustadz menyampaikan salah satu surat di Al-Quran, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Cuman kalau di surat-surat yang lain itu menyebut nama dari salah satu kata-katanya. Contoh Qul a'udzu binas, namanya nanti suratnya An-Nas. Tapi di Qul huwallahu ahad kok bukan surat kulhu. Tapi kok disebut surat Al-Ikhlas. Karena enggak mencantumkan kata-kata ikhlas, Pak. Mengapa? Ya, mengapa surat Al-Ikhlas itu kok tidak menyantumkan kata-kata ikhlas? Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan keberadaan masyarakat pada saat ini, wabil khusus di masyarakat desa, Pak. Itu dengan keberadaan COVID yang semakin merajalela, setiap pagi, setiap saat terdengar berita duka, innalillahi wa inna rajiun, membuat masyarakat semakin resah, semakin gelisah, kadang-kadang sampai memunculkan mencari ketenangan. Nah, untuk mencari ketenangan itu, masyarakat desa terutama itu kayaknya sudah mulai miring. Mulai miring maksudnya mulai membuat aneka gambar atau aneka boneka atau jenis jalangkung dan sebagainya, Pak. Itu di sekitar Kesilir, Wuluan sangat banyak. Di Ambulu juga banyak. Nah, terus yang perlu saya tanyakan, bagaimana kiat-kiat yang bijaksana memberikan pencerahan pada masyarakat yang mulai pemahamannya itu mulai miring gitu. Dan agar mereka itu tidak tersinggung, dengan bahasa lain mencari ikan tidak sampai keruh. Begitu mungkin Ustadz yang perlu kami tanyakan. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi khusus untuk surat Qul huwallahu ahad itu penamaan suratnya Al-Ikhlas tidak mengacu kepada kata yang ada di dalamnya, tetapi mengacu kepada totalitas makna yang ada di dalam surat Al-Ikhlas itu. Itulah kelebihan daripada surat Al-Ikhlas ya.
Pada surat itu Allah menceritakan mengenai dirinya sendiri. Makanya diawali kul huwallahu ahad. Jadi itu juga bisa disebut dengan surat Al-Ahad. Jadi ada riwayat yang menyatakan selain daripada disebut surat Al-Ikhlas, surat itu bisa juga disebut dengan surat Al-Ahad. Di mana Allah itu menyebut dirinya sendiri dengan kata Al-Ahad. Kita masih ingat kasus daripada Bilal bin Rabah yang ketika masih menjadi budaknya Muawiyah pada waktu Muawiyah masih menjadi kafir, itu ketika dia diperlakukan seperti apapun, kekuatan yang bisa ia peroleh untuk bertahan hidup itu ada dengan kata-kata Allah Ahad. Ahadus Somad. Allah Ahad. Ahadus Somad. Nah, jadi itu yang kemudian menjadi pijakan penyebutan daripada surat Al-Ikhlas itu bisa juga disebut dengan surat Al-Ahad, ya. Al-Ahad. Nah, karena itu tidak semua surat tadi itu kemudian namanya cuma satu, misalkan surat Taubah itu bisa juga namanya surat Al-Baro'ah, ya. Gitu. Jadi di antara yang kami tahu mengenai kenapa Qul huwallahu ahad itu kok lebih terkenal dengan sebutan surat Al-Ikhlas, ya. Nah, tetapi juga bisa disebut dengan surat Al-Ahad. Kemudian yang kedua terkait dengan ketauhidan itu memang luar biasa. Sekali lagi bahwa masalah tauhid itu memiliki implikasi yang luar biasa. Makanya tadi saya sampaikan ada penyakit-penyakit yang harus dihindari itu adalah kesyirikan. Yang sampai kecil syirik itu ada perbuatan hati, yakni riya atau pamrih kepada selain Allah. Nah, situasi pandemik yang sedemikian memprihatinkan ini kemudian membuat setiap orang ya itu ingin untuk segera mendapatkan percepatan penyelesaiannya gitu loh. Percepatan penyelesaian itu kemudian mengacu pada pengalaman hidup yang pernah dia alami. Ya tentu kalau sudah pengalaman hidup itu tidak terlepas dari nenek atau kakek moyang gitu ya. Nah, maka kemudian banyak cara yang menurut apa yang mereka peroleh dari pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Saya masih ingat pada tahun 80-an ketika ada pagebluk, ya, hampir sama begini pagebluknya, itu hampir semua disuruh kalungan batok. Semua itu kalungan batoknya kelopo itu ya. Ini Pak ngaji virtual, kesenggol sidik ya hilang ini. Tapi nggak apa-apa, memang eranya harus seperti ini Mas Yan. Sekarang problemnya adalah bagaimana memberikan pelurusan supaya tidak terjadi gulutotnya. Gulutot itu salah kaprah. Salah kaprah itu sesuatu yang sebenarnya betul sudah diakui salah dulunya, tapi karena sudah terbiasakan menjadi tradisi sehari-hari sehingga sulit untuk dibuang. Saya melihat bahwa di beberapa desa itu ada yang istilahnya itu mengadakan burda,
Burda itu sholawat burda ya. Kemudian yang biasanya kayaknya itu ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana itu. Ada juga yang menggunakan atibul kulub ya, sholawat tibul kulub, ada yang begitu. Intinya dengan sholawat dia ingin untuk mendapatkan kesembuhan dan ingin untuk segera mendapatkan pelepasan dari kenyataan ini. Nah, kemudian itu nggak begitu ekstrim Mas Yan ya, kalau masih ada sholawat, masih ada burda, masih ada, itu tidak terlalu ekstrim. Yang ekstrim itu kemarin itu saya dikirimin gambar dengan gambar orang-orangan itu, gambar apa itu ya, wedian-wedian yang ditaruh di sawah-sawah itu, kemudian ditempel-tempel atau ditaruh-taruh di pohon-pohon, ya, kemudian ya lakukan seperti itu, ya itulah sebenarnya Allah itu menguji kepada mereka, termasuk kita ini, terhadap iman kita, apakah memang kita yakin bahwa yang membuat sembuh itu Allah atau tidak. Yang membuat sembuh itu Allah atau tidak. Maka tadi saya juga katakan, ketika berobat sekalipun, ketika dia itu lupa dan atau bahkan sengaja melepaskan kepercayaan kepada Allah, bahwa semua ikhtiar itu sifatnya insaniyat. Ya, istilahnya itu praduga, prakira, sehingga membutuhkan keyakinan. Keyakinannya apa? Wa idamar itu bahwa yasfin. Tadi itu saya sampaikan misalkan terkait dengan keyakinan kita, ya tentu yang bisa untuk melepaskan pandemik ini ya yang membuat pandemik itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam Quran itu sudah disebut oleh Allah dengan lafaz alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi ada ada perselingkuhan realita yang dihadapi manusia itu boleh jadi dikembangkan oleh faktor-faktor syaitoniyah. Faktor-faktor syaitoniyah itu bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Kalau dalam golongan manusia kadang-kala orang menyebut konspirasi. Konspirasi. Padahal intinya ya sama, alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Nah, ketika ingin untuk mengatakan kepada mereka bagaimana yang terbaik, maka kembalikan satu keyakinan bahwa ketika mereka melakukan seperti itu, apakah masih ada kepercayaan di hatinya itu bahwa semua ini adalah bagian daripada kudrat iradat Allah supaya manusia itu bisa mendapat penilaian dari sikap laku dalam meresponnya. Jadi diajak berpikir khatibun nas bi qadri ukulihim. Diajak berpikir yang lebih rasional sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri mereka. Nah, kalau sudah nggak bisa diajak berpikir, maka wa'arid anil jahilin. Tugas kita tidak lagi untuk mencerah-cerdaskan terhadap mereka yang memang tadi itu sudah kategori layak rifu, anahu layak rifu, tidak ngerti, dan dia juga tidak ngerti. Kalau dia tidak ngerti, kalau diajak ngomong malah jadi tengkar saja, maka a'rid anil jahilin. Berpalinglah kamu dari perilaku jahil mereka itu. Jadi pilihannya cuma dua, Bapak. Ketika panjenengan bisa untuk mencerahkan nalar mereka, kemudian bisa untuk membalikkan pandangan mereka itu, dan kemudian jenengan menyampaikannya itu dengan argumen yang sesuai dengan kemampuan nalar mereka, maka silahkan untuk didakwahkan itu. Tapi kalau tidak, berarti kategori yang kedua, a'rid anil jahilin. Jika kau takut justru karena
memperbincang itu menjadi permusuhan di antara kamu, maka berpalinglah dari perilaku orang-orang jahil itu. Ya. Tapi nggak usah saya sebut jahiliyah, nggak usah. Itu kan jadi masalah juga. Itu namanya golek masalah ya. Jadi intinya boleh jadi Bapak yang dia lakukan itu iktikadnya masih kepada Allah. Tapi wasilah yang digunakan, instrumen yang digunakan itu yang kemudian hampir keliru. Sama dengan ketika Musa itu pernah sakit gigi, kemudian hanya dengan mengambil sebuah daun atas perintah Allah, gigi yang sakit itu digunakan ngunyah sembuh. Maka ketika sakit lagi, kemudian ambil yang sama, ternyata tidak sembuh. Lalu Musa nanya kepada Allah, ya Allah, yang kemarin sembuh kok yang sekarang tidak? Nah, Tuhan mengatakan, lah kemarin kan aku yang perintah, sekarang siapa yang perintah? Kan kamu sendiri toh, ya tetap nggak sembuh. Artinya maksud saya, bahwa ketika kita itu mencari proses pencerahan, itu memang agak lebih rumit, Pak. Tetapi paling tidak, kalau memang mereka itu bertemu dan jenengan sempat ngobrol, coba dicari akarnya. Kenapa kok sampai seperti itu? Kenapa kok sampai membuat seperti itu? Nanti kan intinya bahwa untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan jaminan ketenangan hati, manusia itu kadang-kala keliru di dalam mensikapi. Maksudnya fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tapi ternyata keliru. Justru dia mengambil suraka, sekutu-sekutu Tuhan itu. Nah, makanya tadi saya bilang ada alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas ya. Nah, kita perlu istiqomah, Pak. Perlu istiqomah. Dan memang berat sekali ya. Berat sekali. Jangankan kepada mereka, kepada kita saja yang sudah sekelas ini, sekelas Sabang, sekelas daerah misalkan, sekelas ranting yang jadi pimpinan ini, kadang-kala kalau tidak karena betul-betul pengetahuan kita dan keyakinan kita kuat, di saat kita mengalami situasi yang sangat kritis, bisa-bisa kita keluar dari keyakinan kita. Tadi itu mungkin syirik, mungkin nifak, mungkin dolim, mungkin fasik. Ya, beratnya luar biasa. Kok gak waras-waras ya? Ini di rumah ini satu baskom ini Pak. Obat-obatan itu. Terakhir tadi saya minta advice kepada Pak Dr. Bambang karena perut saya ini masih tetap rasanya sakit dan sering ke kamar kecil gitu ya. Yang terakhir tadi itu dikembalikan. Wes gini Ustaz, coba aja diminumin yang tradisional itu. Diapet apa instrutop aja. Akhirnya saya beli instrutop ini tadi. Bismillah. Niat mau ke dokter Sugeng nggak jadi karena sudah Pak Bambang tadi ngasih itu. Coba Bismillah. Saya tunggu besok mudah-mudahan. Lah kalau itu saja Pak membuat kita itu puyeng kan. Padahal obatnya sudah macam-macam. Ya, apalagi orang-orang yang belum sampai pada pengetahuan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi kubro. Ya opo iso sabar awakmu ing dalam urusan sing gak dikai ilmu karo Gusti Allah. Dadi Musa bolak-balik takon nang ngene Khidir niku. Khidir nggih. Wis loro Pak ya. Jadi nek jenengan saged ajak berpikir yang lebih rasional. Kalau jenengan tidak saged karena sensi jenengan terlalu tinggi, wis a'rid anil jahilin, enggak usah campur. Lakum dinukum waliatin. Lana maluna walakum malukum lah. Iya. Oke, matur nuwun Ustaz. Yes, sami. Moga Mas, moderator, pembawa acara. Yes. Terima kasih Pak Nur Idris atas pertanyaan yang kedua. Ini gimana Ustaz? Dilanjut apa enggak pertanyaannya? Sampun jam 9 malam sudah dalu. Mungkin dari Uluan ini yang belum ada yang tanya ini. Apa? Ya paling kesirep jamaahmu. Kepengen. Dari Uluan saya beri waktu
satu penanya, monggo. Nggih, monggo-monggo sawangane sing duwe gawe. Monggo. Tapi Saya kalau beri- nggak ada nggak usah dipaksa. Yes, kalau tidak ada, ya saya akhiri. Ya. Kayaknya nggak ada ini, Ustaz. Wis nggak apa-apa wis. Iya, turu paling Pak bisa Gondo. kesirep. Ustaz Gondo, monggo. Oh, nggak ada. Tanya lewat WA. Oh, tanya lewat WA. Chatting Pak, itu berarti. Enggak. Mungkin lain saat. Oh. Oke. Berarti ini sudah waktu Oke. sudah menunjukkan jam 9, Ustaz. 9 nggih. Ya, kajian pada malam hari ini